Dari aku yang pasti bisa ya sabar aku harap ketika tayangan banyak yang suka, banyak yang oke, banyak yang serem dengan cerita yang ada dari Bisa disebutin dulu nggak nama kalian siapa dan perannya seperti apa gitu? Ini dari kalau nama aku ada yang Halo semuanya, nama aku Balita Putri, aku yang berani Jihan. Halo, aku Syarul Adisa, aku sebagai Talita. Saya Raffi Antarana, berperan sebagai Markus. Kalau dari masing-masing kalian seperti itu, karakternya susah nggak sih untuk menyesuaikan di series ini seperti Markus ya, kebetulan belakangan ini emang saya dapatnya banyaknya antagonis, jadi nggak terlalu banyak challenge-nya, cuman ada satu yang emang menonjol dari Markus ini, karakternya dia akan nge-switch dari antagonis ini. Seiring berjalannya episode dia akan nge-switch dari yang mungkin dari antagonis agak ke arah protagonis, tapi masih ada antagonis. Mungkin PR itu aja sih, aku masih nyari cara gimana caranya supaya switchingnya nggak seperti di novel. Novel kan switchingnya cepet banget tuh, so dari kondisi emosi yang jahat atau menyet tiba-tiba jadi baik dan tiba jadi jahat. Nah aku lagi cari bridgingnya gimana caranya supaya ditonton itu halus dan nggak langsung switching cepet. Itu aja sih kalau Markus. Tapi untuk chemistry kalian berempat seperti apa sih? Dola Kasih ini baru pertama kali berarti kan kalian bertemu nih Ya. di sini. Untuk menyatukan chemistry berempat gimana nih? kita Kopi. nongkrong aja sih kayak di lokasi itu kayak so asik gitu, kayak editing kita kayak nanamin di dalam diri kayak merasa udah akrab aja gitu, sokap gitu, jadinya ya bisa cepet deket gitu. Yang lain? Sama. Apalagi saya kan orangnya yang mau diem, gabutan, bacot lah ya, banyak ngomong, jadi nggak kenal gue, udah dari mana Pak, biar enak gitu syuting nanti nggak ada game ya kan. Oke, tapi di series kali ini maksudnya Septian ini maksud kalian edukasinya apa sih yang menurut kalian ada disampaikan untuk penonton? Kalau dari saya sih banyak sebenarnya ceritanya ya. Kalau dirangkum ada keluarga, ada kisah cinta, tapi kisah cintanya ada yang merelakan, ada juga yang berusaha ikhlas, ada yang akhirnya mendapatkan cintanya. Pesannya banyak banget sih sebenarnya. Terutama kalau dari karakter saya lihat itu ada bagaimana cara orang berlapang dada, terus memaafkan orang, menerima keadaan keluarga. Itu sih kalau dari karakter saya ya. Yang lain sih nggak tahu. Gimana? Yang lain? Dari Jihan, karakternya dia yang kayak tadi aku bilang, dia bertabrakan banget sama Jihan itu dia anaknya ceria, polos, terus dia bisa seenaknya walaupun masih batas wajar gitu. Dia itu pejuang banget, selain pejuang untuk dapetin cintanya si Septian, tapi dia juga pejuang untuk dapetin peringkat nomor 1 di sekolah gitu. Kalau aku sebagai Septian, pesan yang bisa aku kasih itu jangan sampai menyanyiakan seseorang yang jangan kalian, effort kalian, tulus ke kalian. Karena ketika nanti orang itu udah pergi dan nggak effort lagi ke kalian, dan ngajak kalian lagi, kalian akan merasa kesel. Ini kan dibaca oleh jutaan penonton di novelnya kan. Ada beban gak sih bagi kalian kan? Apalagi tadi kan bilang Mas Sentot bilang kalau saudaranya bilang kalau berubah aja dari novelnya bakalan kecewa bagi pembaca setiap novel. Bagi kalian sini berempat, apalagi ini kan pertama main digital series, ada beban gak sih untuk ibaratnya kan? Lumayan. Juga ada rasa deg-degan sih, apalagi ini kan pembacanya bahwa kita bawain apalagi besar kemarin gitu. serial pertamanya sequelnya kan yang Galaxy udah tayang ya, dan hasilnya juga oke banget. Jadi bebannya kita jadi motivasi aja kali ya, supaya apa yang ada di novel bisa terrealisasi dengan baik. Beban pasti ada, tapi kita jadi motivasi ya. Oke.
Cukup bungkus. Oke, mungkin paling terakhir harapannya seperti apa nih untuk series kalian nih depannya dari satu-satu boleh? Harapannya ini kan tayangnya di platformnya YouTube ya. Jadi free for all. Aku sih berharap semoga viewsnya ini mengalahkan OTT, bisa ditonton di semua negara ya, khususnya di Asia. Harapannya semoga series ini pendobrak baru untuk seri-seri selanjutnya bisa tayang di YouTube, nggak selalu harus di OTT, dan hasilnya memuaskan, bisa enjoy nontonnya, ceritanya nyampe, dari novelnya nyampe, kita juga memerankannya enjoy dan menyampaikan apa yang kita perankan. Oke. Ya, cukup. Next, and Merpati Pictures 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Kita berikan doa terbaik agar proses syuting, proses editing, proses distribusi dan semua proses dalam premier itu akan berjalan dengan lancar dan bisa ditonton sampai jutaan orang. Amin. Silahkan. Di sini Mas Untut akan memberikan kepada Mas Roso dan juga kepada Mbak Lota dan juga pemain. Monggo. Kami juga mengundang untuk teman-teman pun bisa bersiap-siap juga ya. Dan juga teman-teman kan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Monggo silakan Mas Untut. Tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kami persilakan. Mas Untut boleh potong lagi mungkin sebagai simbolik. Silakan. Mungkin satu lagi boleh ya Mas Untut ya untuk perwakilan semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin boleh simbolik dulu, bisa dimakan bersama dulu. Silakan. Mas Untut mau juga? Mau saya ambilkan? Lagi daya Mas. Barangkali intermittent ya. Silakan boleh. Atau jangan suap-suapan ya, bukan belum muhrim. Oke, silakan 1, 2, 3, monggo. Casting itu merupakan satu proses yang saya sebagai produser dalam setiap produksi itu yang sampai hari ini terjadi, yaitu setiap cerita, setiap naskah itu akan menunjuk pemainnya sendiri. Jadi proses kita mencari casting Septian ini cukup lama ya, berkali-kalimu gitu. Dan pada saat Dimas itu datang, ya kalau nggak salah ya, sore kemarin datang malam, saya langsung lihat, wah ini ya. Jadi saya coba saya tes gini segala macam. Awalnya saya belum lihat seperti Mbak tadi bilang mirip sama novel yang ilustrasinya ya. Tapi pas berapa saat kemudian, berapa hari kemudian dia datang udah potong rambut, mirip. Jadi pengalaman saya selama ini setiap naskah itu pasti akan menunjuk pemain. Kita udah rancangin, misalnya saya pernah pengalaman juga dalam judul-judul yang lain. Kita udah kepengen si A gitu, tapi the last minute bisa switch tiba-tiba. Jadi di dalam banyak sih orang film pasti banyak tahu ya bahwa terkadang kita udah punya sesuatu, tapi kadang-kadang selalu setiap cerita itu akan menunjuk siapa yang akan memerankan. Begitu juga dengan kru segala macam itu kayak semua kayak chemistry, kayak magnet yang siapa yang dipilih gitu oleh si pemain. Jadi prosesnya seperti itu Mbak, tapi di dalam perjalanan setelah terpilih itulah yang menjadi mungkin saya kira aura seorang pemain itu muncul ketika kita udah mulai leading, mulai masuk ke dalam karakter. Kayak kita lihat sekarang kayak cerahnya, cerianya kelihatan gitu. Biasanya begitu sih pengalaman itu Pak, mungkin yang bisa saya jawab. Jadi prosesnya nggak yang kita nyari mukanya mirip nih yang main ini, enggak, tapi mainnya bagus. Kemudian ketika kita berinteraksi cukup komunikatif ya, itu yang paling penting sih buat saya. Mungkin Mas Roso mau nambahin, itu juga punya lucu-lucu sedap, bukan itu sedap, lucu-lucu sedap. Karena kan kita drama Indonesia ya, berapa babak untuk kita ada 3 atau 4 babak untuk memilih tes pemain ya kan, dari namanya A sampai Z, itu sampai Z balik lagi A ya kan, namanya D, Dimas maksudnya.
Ya intinya sih kalau saya bersyukur kepada mereka ini selain punya motivasi besar untuk menjadi seorang aktor, mereka juga punya attitude yang bagus. Ya, menawarkan beberapa hal bagaimana supaya bisa lebih banyak untuk leading karena untuk bisa mengeksplorasi novel Septihan ini seperti novelnya. Karena kemarin sempat ada beberapa anak Gen Z bilang kalau bikin novel sempat tidak sesuai atau miss dengan isi novelnya, penonton pasti kabur. Nah, ya kan, ada beberapa film, nggak perlu saya sebutin ya. Saya punya anak, kebetulan Gen Z, protes. Kenapa? Itu harusnya ceweknya yang ini, kenapa jadi ini? Nah gitu, jadi nggak ditonton orang. Nah itu yang berbahaya. Jadi kita memang kalau teman-teman juga bisa mengingatkan, apalagi media ya, kalau untuk perkembangan film Indonesia perlu mengingatkan bahwa kalau ngambil dari novel memang diusahakanlah sesuai dengan novel semaksimal mungkin. Karena kan sesuai dengan kalimat dari Mas Sentot, naskah atau skenario itu akan ditakdirnya sendiri untuk menjadi pemainnya. Ada takdir itu nanti jadi baik, ya kita yang menjalani. Itu aja kalau. Untuk sebenarnya merasa beban juga karena itu tadi pembacanya sudah sekian juta gitu ya, dan saya sempat baca kalau komentar penonton yang membaca novel itu, wah jelek banget, nggak sesuai gini gitu ya. Tapi kita mencoba untuk apa sih namanya, mencoba untuk ya dan semaksimal mungkin dengan menambah beberapa konflik, karena untuk sebuah novel satu paragraf itu dibaca selesai, tapi untuk sebuah gambar nggak bisa kita dengan satu paragraf aja kejadiannya apa. Nah, penambahannya adalah di hal-hal demikian bahwa oh ini paragraf ini bisa menjadi beberapa konflik, jadi kita kembangkan gitu sih. Tujuan kami tetap untuk memperkuat cerita itu tanpa melenceng atau tanpa apa sih, mengkhianati cerita. Betul, karena memang sebagai pembaca buku, novel atau series apapun ya, kita kan punya theater of mind sendiri ya, betul, ya. betul. Begitu kita nonton, oh ternyata audiovisualnya tidak sesuai dengan apa bayangan kita, tapi kita harapkan dan pastinya saya yakin nih dengan Mbak Lota, Mas Rosso, semua tim dan juga semua cast, semua kru juga bisa membuat ini tidak keluar dari jalan ceritanya, malah bisa memperkaya dari novel Septihan itu sendiri. Baik, terima kasih. Sudah Mbak Tuti, semoga terpuaskan dengan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Halo, selamat sore, apa kabar lagi Mas? Nama dan medianya silakan. Nama saya Sandi dari majalah Horse and Hound. Saya ingin bertanya untuk Mas Sentot sebagai saudara. Produser kalau Mas Sentot. Oh, produser. Betul, sutradaranya Mas Rosso. Oh, Mas Rosso. Biasanya Mas Sentot direct kan? Maaf saya. Sekarang ini nambah level nih sepertinya ya. Oke, untuk Mas Sutradara ya, saya bertanya bagaimana atau apa kiat-kiatnya sebagai sutradara untuk memastikan bahwa nanti penggemar novelnya bakal puas gitu dengan interpretasi baik secara cerita maupun visual yang nanti bakal dikemas ke dalam series ini. Terima kasih banyak Mas Andi, Mas Rosso monggo. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa sih tadi, karena memang Mas itu sutradara ya. Bos saya ini. Ya. Oke, Mas, makasih Mas pertanyaannya Mas. Jadi gini Mas, kita dasarnya pasti naskah. Dari novel ditulis ke naskah skenario sama Mbak Lota. Itu dasar kita. Ya, jadi kita semaksimal mungkin akan memaksimalkan semuanya dari pemain. Ya, secara teknis kerja sih seperti biasalah standar orang syuting kan. Tapi secara kiat-kiat mentalitas, semangatnya semuanya yang itu nanti kita sama-sama akan jaga itu. Ya, itu aja sih kalau dari saya.